Ya, langsung saja saya buka 3 penanya. 1, 2, ini yang di tengah, 3. Hadul. Yang di belakang maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Muhtaram Ustadz Idrus Ramli, hafizakumullah. Langsung saja. Jadi berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan tadi tentang dalil-dalil dan keterangan-keterangan tentang apa dan bagaimana itu Syiah, di sini saya sedikit ingin bertanya tentang sebuah solusi. Karena pengalaman kami di lapangan, sebagian dari teman-teman santri ketika menyampaikan di mimbar atau di majelis-majelis taklim tentang apa dan bagaimana itu Syiah, orang Syiah ini langsung membentengi diri mereka dengan menyebarkan isu-isu ukhuwah. Jadi seakan-akan ketika ada dai atau penceramah yang membahas tentang hati-hati Syiah, bahaya itu Syiah, kita akan dituduh ini orang tidak suka persatuan Islam, anti ukhuwah Islamiyah. Jadi nanti orang awam menilai kita santri ini sebagai orang yang suka perpecahan, suka ribut gitu. Padahal kita ingin mentahdzir masyarakat kita atau lingkungan kita dari ajaran Syiah. Kira-kira bagaimana solusinya kita memahamkan masyarakat kita tentang Syiah, tapi sekaligus untuk bisa menjawab daripada tuduhan mereka bahwa kita ini anti ukhuwah, karena dia bertimbun dengan persatuan dan ukhuwah itu isu yang mereka sebarkan. Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Iqbal, ana jalis fi fasal tsani al-sanawi. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana awal mula adanya teologi Syiah ini, bagaimana gitu? Kemudian awal mula teologi Syiah ini bagaimana? Kemudian apa yang bisa kami lakukan sebagai santri untuk mencegah atau meminimalisir dakwah-dakwahnya orang Syiah yang ada di luar? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Lutfi, ana jalis fi fasal tsani sanawi. Yang Al-Fakir ingin tanyakan, kita sudah mengetahui bagaimana bahayanya Syiah itu, tapi kenapa sampai sekarang Syiah itu masih bertahan? Tidak adakah cara pemerintah untuk melengsarkan Syiah itu? Apakah yang bikin Syiah itu dapat bertahan di kalangan pemerintah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga-tiganya kayaknya pertanyaannya hampir sama gitu. Saya buka lagi lah buat 2 penanya. Ya, yang di depan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah alasan kenapa Syiah itu mendukung Sayyidina Ali daripada sahabat. Mereka beralasan bahwasanya ketika Rasulullah wafat, itu yang mengurus makam beliau itu Sayyidina Ali, dan sahabat sibuk merebut kekuasaan untuk menjadi khalifah. Itu yang menjadi propaganda mereka, sehingga mereka membenci sahabat. Ini yang menjadi pertanyaan Al-Fakir. Kemudian yang kedua, mengenai fatwa dari Mufti Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Saltut, mengenai takrib baina Syi'i wa Sunni. Bagaimana pendapat antum mengenai takrib ini? Apakah benar beliau pernah mengatakan ini? Kemudian pendapat antum tentang takrib baina Syi'i wa Sunni. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Idrus, hafizakumullah. Yang ingin Al-Fakir tanyakan, Ustaz, sebagaimana yang dipaparkan tadi di awal bahwasanya Syiah itu berkeyakinan bahwasanya Al-Quran yang sekarang tidak asli. Nah, apakah semua
Syiah secara umum yang berkeyakinan seperti itu, apa hanya beberapa sekte daripada Syiah yang berkeyakinan seperti itu? Sehingga apabila memang semua Syiah berkeyakinan seperti itu, kita dapat katakan bahwasanya semua Syiah yakni kharij anil Islam seperti itu. Apakah cuma beberapa sekte seperti mungkin Rafidinya atau yang Zaidinya atau yang bagaimana? Syukran. Terima kasih untuk 3 penanya awal. Ini kurang lebih tentang bagaimana cara mengkanter Syiah di Indonesia, entah itu yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh santri. Terutama banyak terjadi di lapangan, mereka membahas isu ukhuwah, seakan santri itu tidak mau menjaga ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Seperti itu. Makasih ya. Kalau ulama kita dulu cara membela ahlus sunnah wal jamaah itu dengan ilmu. Mengapa Syiah ini menyebar di kalangan bangsa kita? Syiah itu menyebar di kalangan orang-orang awam. Dan di daerah situ tidak ada orang ahli ilmu yang menjaga akidah orang awam. Masalahnya itu. Dan cara ulama kita, Imam Asy'ari dan murid-muridnya menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah itu dengan ilmu. Imam Asy'ari dan murid-muridnya kalau ada Syiah bikin majelis, Mujassimah bikin majelis, Mu'tazilah bikin majelis, datang. Kalau yang disampaikan menyimpang dari kebenaran, diluruskan. Datang memang. Karenanya mantan muridnya Imam Asy'ari itu ada yang mantan Syiah, ada yang mantan Mu'tazilah. Itu murid beliau. Dan ulama-ulama berikutnya juga begitu, mengirim Imam Al-Baqillani itu murid-muridnya dikirim ke sana. Di sana berkembang Mujassimah, kirim muridnya yang top tinggal di sana. Di sana berkembang di luar Ahlus Sunnah, kirim ke sana, kirim ke sana. Dan peduli terhadap masalah agama. Setelah ada di mana-mana memang peduli. Dan jangan sampai setiap orang-orang di luar Ahlus Sunnah menyampaikan syubhat, jangan sampai Ahlus Sunnah tidak menyikapi, gak mengeluarkan tanggapan. Mengapa? Kalau tidak ada tanggapan itu mudah mempengaruhi pada masyarakat. Tapi kalau ada tanggapan, insya Allah nanti mereka yang Syiah-Syiah ini pada akhirnya juga ya akhirnya gak akan mengeluarkan lagi. Paling-paling nanti ukhuwah lah, jangan kita ini. Itu senjata terakhir. Syiah itu kalau yang dihadapi orang awam debat terus, menyalahkan terus. Tapi ketika yang dihadapi orang alim lalu dia terpojok, sudah Ustadz kita ini ukhuwah. Ini mereka. Sebenarnya yang merusak ukhuwah siapa? Kamu sebenarnya yang merusak. Orang yang berbeda ini sebenarnya merusak. Itu hanya akal-akalan saja itu. Dan Syiah sampai sekarang ini masih bertahan apa? Syiah dan Wahabi itu masih bertahan apa? Karena masih ada fulus. Nanti fulus tidak ada, gak akan bertahan. Di beberapa daerah yang fulus sudah terhenti dari Iran, itu kembali lagi ke Ahlus Sunnah orang-orangnya. Di beberapa daerah ada kasus-kasus seperti itu. Jadi mereka memang karena fulus. Jadi bukan karena ini, bukan karena hujah. Dan kita memang perlu ya ke depan adik-adik yang di pondok ini kitab-kitab akidah, kitab-kitab tarikh atau apalah dihafalkan beserta dalil-dalilnya. Nanti kalau ceramah di mana-mana, kalau di daerah itu ada orang-orang Syiah, sampaikan syubhat-syubhat Syiah beserta kesalahan-kesalahannya agar orang nggak terpengaruh. Kalau itu disampaikan, insya Allah orang-orang awam yang terpengaruh kembali lagi. Dan ini banyak orang-orang yang terpengaruh Wahabi, terpengaruh ini. Setelah kita sampaikan kembali lagi. Kecuali kalau orang ikut suatu aliran karena fulus, itu gak bisa kembali sampai fulusnya habis, baru kembali lagi. Dan mereka gak meyakini pada akidahnya karena fulus. Mengapa?
Setelah bertemu dengan kita hilang akidahnya. Saya ini pernah bertemu dengan orang-orang Wahabi di Jakarta. Pada waktu sholat, waktunya sholat, mereka minta, Gus, sampian jadi imam. Lah kenapa? Tabarruk katanya. Loh, ini kok tabarruk? Kan syirik menurut mereka. Sepertinya mereka ikut Wahabi untuk fulusnya aja. Tidak begitu yakin pada ajarannya. Ini mereka. Kalau kita ini diam, syubhat mereka kita diamkan, ya berkembang. Tapi kalau nanti kita setelah pulang ke daerah masing-masing, syubhat-syubhat aliran di luar Ahlus Sunnah ini kita luruskan, insya Allah nanti mereka agak akan bertahan. Dan ini di mana-mana yang kita lakukan seperti itu. Kalau itu ya masih bertahan, berarti orang Ahlus Sunnah di daerah itu kurang aktif. Yang salah para ustadz, para kiai, para ulama Ahlus Sunnah di daerah itu. Berarti kurang aktif menjaga masyarakat. Kalau Ahlus Sunnah ini aktif, insya Allah itu gak akan ngaruh. Saya kira kembalinya pada ilmu. Kemudian Syiah berhujjah, mengapa Sayyidina Ali yang jadi khalifah? Karena yang merawat jenazahnya Rasulullah itu Sayyidina Ali. Lah bukan hanya beliau, semua sahabat yang merawat. Ini hanya klaim, Syiah ini suka klaim memang. Apapun diklaim milik mereka. Saya pada waktu dialog dengan mereka di Manado, ada orang Syiah bilang, Kiai, sebaiknya ikut Syiah. Lah mengapa? Karena semua ajaran Syiah itu asalnya dari Ahlus Sunnah. Ya terserah kamu lah. Kamu cuma ngaku aja, buktinya gak ada. Sampai ada ulama Syiah namanya Al-Amini menulis kitab berjudul Asy-Syiah wa Fununul Islam. Semua disiplin ilmu pengetahuan di dalam Islam diklaim. Yang pertama menulis kitabnya Imam Ja'far Shadiq. Semuanya diklaim seperti itu. Ya, tapi cuma klaim, nggak ada buktinya. Dan Imam Ja'far Shadiq sendiri nggak akan menerima dibilang begitu. Ditinggi-tinggikan, ya, disanjung-sanjung dengan hal-hal yang nggak ada. Beliau pasti marah. Ini Syiah ini suka ngakalilah. Kemudian masalah fatwa Syaltut mengenai takrib, ya jelas kita agak setuju. Karena takrib yang dibawa oleh Syiah dalam proposal mereka kepada Mahmud Syaltut itu hanya untuk menjaga eksistensi Syiah di tengah-tengah komunitas mayoritas orang Ahlus Sunnah. Tujuannya itu. Sedangkan di daerah sendiri, di kalangan mereka sendiri takrib gak disebarkan, gak disosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Mahmud Syaltut ini walaupun Syekhul Azhar banyak fatwa-fatwanya menyimpang. Syekh Mahmud Syaltut tidak beriman pada Imam Mahdi. Mahmud Syaltut berfatwa membenarkan ajaran Qadiani tentang bahwa Nabi Isa sudah mati dan tidak akan turun. Ini fatwanya Syaltut. Banyak fatwanya Syekh Syaltut ini yang menyimpang. Jadi gak perlu diperhatikanlah orang menyimpang ini. Lalu apakah Syiah secara umum berkeyakinan Quran palsu? Ini Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah. Kalau Syiah Zaidiyah setahu saya tidak. Kalau begitu Syiah kafir. Kalau ada Syiah berkeyakinan seperti tadi berarti kafir. Cuma untuk takyin ya, untuk orang-orang Syiah secara perorangan di Indonesia kita gak bisa mengkafirkan. Mengapa? Belum ada bukti mereka beriman pada semuanya tadi. Karena ketika Syiah bertemu dengan kita, Syiah, kamu ini ajaran kamu gak beriman dengan ndak kiai, kita beriman pada keaslian Al-Quran. Ya sudah kalau gitu. Tahun 2013 saya dialog dengan Syiah di Manado. Syiah minta ketemu dengan saya secara khusus. Ustadznya 2 orang. Setelah saya ceramahkan yang tadi, kata mereka, Pak Kiai, memang yang diceramahkan Pak Kiai betul dari kitab Syiah. Lah terus, cuma itu dhaif semua katanya. Siapa yang bilang dhaif? Ya menurut kami. Loh, wong itu dari kitab Syiah katanya sahih. Ini di kitab Syiah bilang semuanya sahih mutawatir. Kok bilang akhirnya dia diam. Panjang ceritanya, cuma saya singkat ya.
Jadi Syiah itu menjelek-jelekan saya di Facebook waktu itu. Ini ada kiai dari Jawa Timur, katanya berbicara akidah Ahlul Bait tapi isinya fitnah. Akhirnya oleh Ustadz Yasir di Manado ditelepon yang Syiah, antum ini memalukan umat Islam Manado. Beliau ini tamu dari Jawa Timur, kok dilecehkan di medsos. Mestinya antum ini punya adab. Tadi malam waktu dialog di forum terbuka di PWNU, kamu gak ngomong, sudah dikasih mic tentang akidah Ahlul Bait. Setelah pulang kamu ngomong di medsos. Itu tidak betul kamu. Terus gimana Ustadz? Kamu harus minta maaf sama beliau. Beliau belum pulang. Kalau gak minta maaf, bahaya. Akhirnya, ya Ustadz kita minta maaf. Akhirnya malam-malam, janjian jam 8, jam 10 baru nongol. Mungkin masih konsultasi dengan ustadznya. Bawa kitab Al-Murajaat, Dialog Sunnah Syiah, karangan Syarafuddin Abdul Husain Al-Musawi. Setelah ketemu dengan saya, Kiai, sebenarnya dialog Sunnah Syiah itu gak perlu. Kenapa gak perlu? Karena sudah selesai. Siapa yang menyelesaikan buku ini? Buku Murajaat. Kitab Murajaat itu karangan ulama Syiah. Isinya kata pengarang itu dialog ulama Syiah dengan Syekhul Azhar, Imam Salim Al-Bishri Al-Maliki, surat menyurat, dan Syekhul Azhar kalah terus mengakui kebenaran Syiah. Lalu saya bilang, mana bukunya? Ini Kiai, buku ini gak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Mengapa? Ini kan oleh Al-Musawi diklaim surat menyurat beliau dengan Syekhul Azhar. Itu yang pertama. Nah, masalahnya apa? Pertama, ketika keluarga Syekhul Azhar ditanya tentang surat menyurat ini, dokumennya gak ada. Masa ada orang surat menyurat ratusan kali gak ada datanya di rumahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa buku ini terbit setelah Syekhul Azhar wafat dapat 25 tahun? Kenapa gak diterbitkan ketika beliau masih hidup? Ini kan mencurigakan. Yang ketiga, isi dialog ini sebenarnya persoalan yang mudah. Gak perlu Syekhul Azhar yang menjawab. Coba ya, sampean kan orang Syiah, bukunya imam kamu ini saya salahkan, saya bukan imam. Warga NU, jamaah saya gak ada yang menyebut saya imam, kecuali kalau ngimami sholat. Saya ini bukan imam besar, bukan apa. Tapi coba ya, buku imamnya kamu saya salahkan, kamu dijamin gak bisa jawab. Saya buka, ini salah, yang benar begini, gimana jawabannya? Iya, Kiai gak bisa jawab. Lah makanya, ini nambah masalah. Saya itu waktu di Sidogiri, dulu pernah meneliti buku ini. Dan saya catat memang. Karena saya baca, setelah saya baca kok terpengaruh, saya teliti sekalian. Akhirnya banyak kebohongannya. Waktu masih di pondok. Lalu kata Syiah ini, Kiai, sebenarnya dialog dengan Syiah nggak perlu. Kiai, yang disampaikan sampean kemarin itu memang dari kitab Syiah, tapi itu dhaif semua, nggak ada yang sahih. Nah, berarti bukunya kamu ini nambah masalah. Mengapa? Saya buka bagian belakang ini, bahwa kitab Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yadurul faqih, Tahdzibul Ahkam, semuanya sahih. Ini. Lalu kamu bilang dhaif. Lalu siapa yang bohong? Apa kamu, apa imamnya kamu ini? Akhirnya agak bisa, itu Syiah. Syiah ini memang mengelak ya dari ajarannya sendiri. Barangkali ini ya jawaban saya terhadap pertanyaan tadi itu. Saya jawab dengan cerita agar lebih mudah difahami. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, cuma waktunya sudah habis ini. Jawabannya pasti cerita juga itu.